Apakah kamu percaya bahwa satu keputusan saja bisa sepenuhnya mengubah arah hidupmu? Itulah yang terjadi padaku. Aku tidak punya uang, tidak punya pendidikan, bahkan tidak punya rencana. Tapi, aku membuat satu keputusan. Dan semuanya berubah. Apa itu? Mengapa keputusan begitu kuat? Dan bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk membalik keadaanmu sendiri? Mungkin sekarang kamu sedang merasa tersesat, bangkrut, kehilangan arah, dan kehilangan harapan. Tapi dengarkan baik-baik. Aku akan memberitahumu sesuatu yang mungkin terdengar gila. Namun, ini adalah kebenaran yang paling sederhana. Hal paling mudah didapatkan di dunia ini adalah perubahan. Kamu mungkin tidak percaya sekarang, tapi bertahanlah sampai akhir, karena aku akan membuktikannya padamu. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berputar di tempat yang sama? Kamu ingin berubah, tapi seolah ada dinding tak terlihat yang menahannya. Kamu merasa macet, secara mental, emosional, bahkan spiritual. Dan hampir selalu, itu terjadi karena satu alasan sederhana. Kamu belum benar-benar membuat keputusan. Kebanyakan orang tidak tahu apa sebenarnya arti memutuskan. Mereka pikir keinginan adalah keputusan. Mereka berkata, "Aku ingin pekerjaan yang lebih baik. Aku ingin memulai bisnis. Aku ingin pindah kota." Tapi hidup mereka tetap sama. Hari demi hari, pikiran yang sama, hasil yang sama. Kenapa? Karena mereka belum sungguh-sungguh memutuskan. Keputusan bukan ide yang lewat di pikiranmu. Keputusan adalah komitmen emosional dan mental terhadap realitas baru. Bahkan ketika kamu belum tahu bagaimana cara mencapainya. Masalahnya, sejak kecil kita dilatih hanya untuk bertindak jika kita bisa melihat seluruh jalan di depan kita. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kenyataan dibentuk oleh keputusan, bukan oleh jaminan. Kamu tidak perlu tahu bagaimana. Kamu hanya perlu tahu ini harus terjadi. Aku masih ingat, suatu hari aku duduk di sebuah hotel di Toronto bersama pasangan muda. Mereka ingin membeli rumah, tapi berkata, "Kami belum punya cukup uang." Aku menatap mereka dan berkata pelan tapi pasti, "Kalian tidak butuh uang. Kalian butuh keputusan." Begitulah cara semesta bekerja. Bukan dengan logika, tapi dengan sinyal yang kamu kirimkan. Dan sinyal jitu bernama keputusan. Berapa kali kamu memiliki mimpi, namun tak pernah kamu wujudkan karena kamu terus menunggu waktu yang tepat. Aku masih punya tagihan. Aku belum siap. Belum waktunya. Dan tanpa sadar, kamu menunda hidupmu sendiri. Hari berganti minggu. Minggu berganti tahun. Tapi, hidupmu tetap di tempat yang sama. Padahal kamu tidak butuh jaminan. Kamu hanya butuh keberanian. Karena sejarah membuktikan, orang-orang besar tidak pernah mulai dengan kepastian. Mereka hanya punya satu hal, keputusan yang tidak bisa digoyahkan. Dan saat keputusan itu diambil, semesta mulai selaras dengan mereka. Seolah-olah kamu mengirimkan frekuensi baru, frekuensi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Supti pernah berkata, keputusan yang disertai komitmen mengubah motivasi, fokus, dan tindakanmu. Dan itu benar. Bahkan ilmu pengetahuan membuktikannya. Sebuah studi dari American Psychological Association menunjukkan, ketika seseorang membuat keputusan dengan emosi yang terlibat, otak dan tubuhnya benar-benar berubah. Kamu jadi fokus, kamu jadi berani, kamu jadi hidup kembali. Rasa sakit karena hidup yang tidak dijalani sepenuhnya akan bertahan selamanya. Jadi buatlah keputusan sekarang. Bukan dengan gegabah, tapi dengan ketegasan. Aku tahu, di dalam hatimu ada satu hal yang terus muncul. Sebuah dorongan kecil yang selalu datang saat malam sunyi. Itulah panggilan jiwamu. Itulah kehidupan yang sedang memanggilmu. Dan mungkin kamu berkata, "Bagaimana kalau aku gagal?" Tapi aku akan bertanya balik, bagaimana kalau kamu berhasil? Bayangkan setahun dari sekarang, kamu menoleh ke belakang
dan menyadari bahwa semua ini dimulai dari satu keputusan kecil malam ini. Karena aku pun begitu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang biasa. Pekerjaan kasar, gaji kecil, hutang menumpuk. Tapi suatu hari, aku membuat keputusan, aku tidak akan hidup biasa-biasa lagi. Dan sejak saat itu, pintu-pintu mulai terbuka. Kesempatan datang, orang baru hadir, semesta menjawab langkah kecilku. Aku tidak tahu caranya, tapi aku tahu itu harus terjadi. Masalahnya bukan pada keadaan. Masalahnya ada pada frekuensi pikiranmu. Kamu tidak akan bisa mendengar simfoni kesuksesan selama kamu masih mendengarkan lagu ketakutan. Supti pernah berkata tentang bagaimana pikiran manusia adalah pemancar energi. Saat kamu berpikir positif dan berfokus pada tujuan, otakmu mengaktifkan area kreativitas, pemecahan masalah, dan motivasi. Sebaliknya, pikiran negatif mengaktifkan mode bertahan hidup, menutup semua potensi itu. Jadi, kalau kamu ingin mengubah hidupmu, ubah dulu frekuensimu. Jangan salah paham, mengubah frekuensi bukan berarti mengabaikan masalah, tapi itu berarti tidak membiarkan masalah mengendalikan getaranmu. Pikiranmu seperti termostat. Ia akan selalu berusaha kembali ke zona nyamannya. Jadi kalau kamu ingin berubah, kamu harus mengulang setting suhu pikiranmu. Dari keraguan menuju keyakinan, dari kekurangan menuju kelimpahan, dari takut menuju keberanian. Dan ya, orang-orang mungkin akan menertawakanmu. Mereka akan bilang, kamu bermimpi terlalu tinggi. Tapi ketahuilah, mereka hanya berada di frekuensi yang berbeda. Itu bukan hinaan. Itu konfirmasi bahwa kamu sedang menuju arah yang benar. Perubahan besar selalu datang dari ketidaknyamanan. Bukan tentang berpikir positif, tapi tentang menyelaraskan pikiranmu dengan kebenaran tertinggimu. Segala yang kamu lihat hari ini, ponsel ini, kursi ini, bahkan video ini, semuanya dulu hanyalah ide. Getaran energi, sesuatu yang tak terlihat, sampai seseorang memutuskan untuk mewujudkannya. Kamu pun sama. Energi yang sedang bergerak. Dan sekarang, kamu bisa memilih. Tetap hidup dalam pola lama, atau menciptakan dirimu yang baru. Supti pernah berkata, kepercayaan sejati bukanlah percaya pada yang terlihat, tapi mampu merasakan sesuatu seolah-olah itu nyata, meskipun belum ada di depan mata. Keyakinan seperti inilah yang memindahkan gunung. Keyakinan yang melahirkan para pemimpin, para penemu, dan para pencipta dunia baru. Kebanyakan orang paham, bahkan bukan karena dia bodoh, tapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Mereka berkata, aku percaya, tapi berhenti di tengah jalan. Padahal, keyakinan sejati tidak butuh bukti. Ia hanya butuh keputusan dan ketekunan. Aku pernah menemui seorang wanita di London. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca dan berkata, aku mendengarkan suaramu setiap hari, tapi aku masih sulit percaya aku bisa berubah. Aku memintanya menutup mata. Lalu aku berkata, bayangkan dirimu seperti yang kamu inginkan. Perempuan kuat, kaya raya, bahagia. Saat dia membuka matanya, ada cahaya berbeda di sana. Senyum yang baru, energi yang baru. Ia belum mengubah dunia luar, tapi ia telah mengubah dirinya sendiri. Dan itu awal dari segalanya. Tubuh manusia tidak tahu perbedaan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang kuat. Ketika kamu memvisualisasikan sesuatu dengan jelas, otakmu mulai bertindak seolah-olah itu nyata. Itulah pengkodean neural antisipatif. Tubuhmu mulai menyiapkan diri untuk realitas baru itu. Kebiasaan berubah, bahasa berubah, energi berubah, dan dunia pun menyesuaikan diri. Lihatlah sejarah. Ketika John F. Kennedy berkata bahwa manusia akan menginjakkan kaki di bulan, tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Tapi keyakinan itu menular.
Dan keyakinan itu menjadi kenyataan. Gambaran mentalmu adalah cetak blue hidupmu. Kamu tidak bisa menipu semesta. Apa yang kamu pegang erat di dalam dirimu, itulah yang kamu ciptakan di luar dirimu. Tapi ingat, visualisasi tanpa tindakan adalah mimpi kosong. Kamu harus hidup di dalam gambaran itu setiap hari. Bertindak seolah-olah itu sudah nyata. Dan ketika pikiran dan tindakanmu selaras, kekuatan luar biasa di dalam dirimu mulai aktif. Sekolah tidak pernah mengajarkan kita hal ini. Kita diajarkan untuk taat, bukan untuk percaya pada kekuatan diri. Tapi sekarang kamu tahu, dan dengan pengetahuan itu, datang tanggung jawab. Berhentilah bergantung pada apa yang terlihat oleh mata. Segala yang kamu inginkan sudah ada. Kamu hanya perlu membawanya ke permukaan. Tanyakan pada dirimu, gambaran apa yang aku bawa di dalam pikiranku? Apakah itu membatasi atau membebaskanmu? Karena hidup barumu dimulai dari sana. Kebanyakan orang berkata, aku akan memulai saat semuanya tenang. Tapi waktu yang sempurna tidak akan pernah datang. Keputusan sejati adalah keputusan yang diambil di tengah kekacauan, di tengah keraguan, di tengah ketakutan. Itulah yang dilakukan Sir Edmund Hillary saat mendaki Gunung Everest. Dia tidak tahu bagaimana caranya sampai di puncak. Tapi dia memutuskan untuk melangkah. Langkah demi langkah, satu keputusan setiap hari. Dan akhirnya, dia berdiri di puncak dunia. Setiap kali kamu membuat keputusan sejati, dunia di sekitarmu ikut berubah. Orang-orang baru hadir. Peluang datang dari arah yang tak kamu duga. Karena semesta hanya menunggu sampai kamu benar-benar selaras dengan apa yang kamu katakan kamu inginkan. Mungkin sekarang kamu bertanya, bagaimana kalau keputusanku salah? Tapi aku akan bertanya balik, bagaimana kalau kamu tidak pernah memutuskan sama sekali? Menyesal karena tidak pernah mencoba selalu lebih menyakitkan daripada gagal setelah berjuang. Aku tidak punya gelar, tidak punya koneksi, tidak punya modal. Tapi aku punya satu hal, keputusan untuk tidak menyerah. Setiap hari, aku belajar. Setiap langkah kecil membawaku lebih dekat ke versi terbaik diriku. Dan perlahan, hidupku berubah. Sekarang aku ingin menantangmu. Selama 21 hari ke depan, bertindaklah setiap hari seolah-olah tujuanmu sudah tercapai. Seolah kamu sudah hidup di realitas yang kamu impikan. Tanpa ragu, tanpa takut. Dan lihat apa yang terjadi. Dunia akan mulai menyaring dirinya sesuai dengan keyakinan barumu. Kamu akan mulai melihat solusi di tempat yang dulu tampak seperti hambatan. Orang-orang akan datang membawa peluang baru. Tapi jangan kaget. Tidak semua orang akan mengertimu. Beberapa akan menertawakanmu. Biarkan saja. Mereka bukan kamu. Kamu ada di sini karena kamu tahu waktumu sudah tiba. Jadikan keputusan sebagai kebiasaanmu. Berhentilah ragu-ragu. Karena kehidupan yang kamu inginkan sedang menunggu di sisi lain keputusan. Dan ketika kamu melewati batas itu, kamu tidak akan pernah ingin kembali ke versi lamamu lagi. Karena kamu akan sadar, satu keputusan sejati mengubah segalanya. Jika kamu sampai di sini, itu tandanya ada sesuatu dalam dirimu yang sudah siap melangkah. Dan aku ingin mengundangmu untuk melanjutkan perjalanan ini. Video berikutnya akan membawamu satu langkah lebih tinggi, membuka kesadaranmu, dan membuatmu menjadi 1% lebih baik dari hari ini. Dan 1% itulah yang membuat semua perbedaan.